wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Nah, bertemu lagi bersama Bu Lela. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang wujud benda. Sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui wujud benda ada apa saja. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman akan mengelompokkan benda-benda yang termasuk ke dalam benda padat, cair, dan gas. Nah, kemarin teman-teman sudah mengetahui kan ciri-cirinya? Maka sekarang kita lakukan pengelompokan yuk bersama-sama. Sekarang untuk mengetahui tingkat konsentrasi teman-teman, kita akan melakukan tumbuh konsentrasi. Ikuti Bu Lela ya. Konsentrasi dimulai. Nah, bisa kan? Silakan diikuti ya. Teman-teman, sebelum kita mengelompokkan benda, kita harus mengetahui dulu sifatnya ya. Kita mulai dari benda padat. Teman-teman, jika Bu Lela mempunyai buku, ini termasuk benda apa ya? Betul, ini adalah benda padat. Karena jika Bu Lela pindahkan, misalnya Bu Lela pegang dan Bu Lela pindahkan ke depan, maka bentuknya tidak berubah, bentuknya tetap. Ada juga kalau Bu Lela pindahkan penghapus ini, bentuknya akan tetap walaupun tempatnya berpindah. Bu Lela pindahkan kain ini, maka bentuknya juga akan tetap. Tapi dia akan berubah bentuknya jika diberi perlakuan khusus, misalnya digunting, ditempa, digergaji. Seperti misalnya, jika Bu Lela punya kain flanel ini, bentuknya seperti ini, lalu Bu Lela gunting menjadi bentuk seperti ini, dia akan berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Kemudian, jika Bu Lela memiliki plastisin atau lilin mainan yang biasa teman-teman gunakan untuk membentuk sesuatu, ini juga bentuknya atau wujudnya adalah padat, karena jika Bu Lela pindahkan di tangan, Bu Lela pegang, bentuknya tidak berubah ya. Nah, ini wujudnya padat. Tapi jika Bu Lela beri perlakuan tertentu, misalnya Bu Lela bentuk menjadi berbentuk bola, maka dia akan berubah bentuk seperti ini. Tapi jika diberi perlakuan yang khusus atau tertentu ya, jika tidak diberi perlakuan, hanya dipindahkan, dia bentuknya tetap. Lalu bagaimana dengan ukurannya? Begitupun dengan ukurannya tidak akan berubah jika hanya dipindahkan. Tapi jika diberi perlakuan khusus, maka akan berubah ukurannya menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar karena digabungkan. Itu ya sifat dari benda padat. Selanjutnya kita akan mengetahui sifat benda cair. Apakah ada yang sudah tahu bagaimana sifatnya? Nah, yang pertama, Bu Lela memiliki air yang dimasukkan ke dalam botol. Air ini ketika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol karena mengikuti wadahnya. Jika Bu Lela masukkan ke sini, nah bentuknya mengikuti wadah ini. Dan jika Bu Lela masukkan ke mangkuk, wadahnya juga mengikuti mangkuk. Jadi bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian yang kedua, air ini akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita masukkan, ini lebih tinggi dan ini lebih rendah. Ya, tapi jika dari tempat yang rendah ingin Bu Lela masukkan ke tempat yang lebih tinggi, tidak bisa. Itu memerlukan bantuan lain.
bentuknya memanjang, maka dia akan mengisi lorong memanjang itu. Seperti itu ya. Yang terakhir, sifatnya adalah meresap melalui celah-celah kecil. Coba teman-teman di rumah lakukan jika teman-teman punya tisu atau kertas. Kemudian teman-teman siapkan air, masukkan tisunya ke air. Apa yang terjadi? Wah, ternyata airnya naik ke atas. Jadi hampir semua bagian tisu akan basah ketika tisunya dimasukkan ke dalam air. Artinya air itu meresap melalui celah-celah tisunya, jadi meresap melalui celah-celah kecil. Dan yang terakhir kita akan mengetahui sifat dari benda gas. Wujud gas, teman-teman, apakah sudah sering mengamati bagaimana wujud gas? Ya, teman-teman, sesuatu yang berwujud gas itu dia akan menempati sesuai dengan wadahnya. Jika dia dimasukkan ke dalam wadah tertutup, misalnya berbentuk seperti ini, balon, maka dia akan mengikuti bentuk balon. Jika dia dimasukkan atau ditiupkan ke bentuk balon seperti ini, maka dia akan berbentuk seperti ini. Atau jika teman-teman meniup plastik dan diisi dengan udara, maka bentuknya mengikuti bentuk plastik yang diisi udara. Nah, selain itu, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ada di wadahnya. Jadi tidak ada bagian yang tidak dia terisi. Dia jadi akan menekan semua tempat yang ada di wadahnya, dia akan isi semuanya. Itu juga yang membuat dia akan menekan ke segala arah. Bagaimana caranya dia masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam balon ini. Dan sifat yang terakhir, teman-teman, benda gas itu ada di mana-mana. Terkadang tidak terlihat, tapi terasa bagaimana dia itu ada di sekitar kita. Misalnya apa ya? Misalnya teman-teman bernafas menggunakan udara atau oksigen. Teman-teman tidak bisa melihatnya, tapi teman-teman bisa merasakannya, menghirup udara. Coba teman-teman tarik nafasnya. Ada kan udaranya? Nah, itu. Jadi ada di mana-mana. Nah, setelah mengetahui sifat-sifatnya, sekarang teman-teman silakan amati lingkungan rumahnya. Di dalam rumahnya ada apa saja. Setelah teman-teman temukan bendanya, kemudian teman-teman kelompokkan masuk ke dalam benda gas, wujudnya cair atau padat. Nah, teman-teman nanti boleh gambarkan, kemudian tuliskan dia termasuk ke dalam wujud apa. Misalnya Bu Lela menemukan lem. Bu Lela coba dulu ini berdasarkan sifatnya masuk apa ya. Misalnya ya, Bu Lela tekan, wah dia mengalir. Jika mengalir dan tempat ini ke tempat rendah, maka teman-teman akan menuliskannya di kelompok wujud cair. Terus Bu Lela punya lem lagi nih, lemnya lem seperti ini. Kemudian kita coba, dia mengalir. Dia tidak mengalir. Jika dia tidak mengalir, teman-teman, maka lem ini termasuk ke dalam benda padat. Tapi kalau yang ini termasuk ke dalam benda cair. Nah, pokoknya teman-teman silahkan amati benda-benda yang ada di rumah, kemudian kelompokkan ya berdasarkan wujud bendanya. Masya Allah, Allah menciptakan benda dengan berbagai kegunaan, juga wujudnya ya.